Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Andika Aryo Tamtama, NIM 120230069 dari kelas RA, mata kuliah pemetaan dasar. Pada kali ini saya akan mempresentasikan yaitu kerangka dasar horizontal dan kerangka dasar vertikal. Apa itu kerangka dasar horizontal? Merupakan kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi horizontalnya berupa koordinat pada bidang datar X, Y. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur yaitu ETS, prisma, statik, dan pita ukur. Bagian-bagian dari pengukuran kerangka dasar horizontal sendiri yaitu yang pertama itu ada metode poligon, yang kedua metode triangulasi, yang ketiga ada metode trilaterasi, yang keempat adalah metode pengikatan ke muka, yang kelima metode pengikatan ke belakang. Apa itu metode poligon? Metode poligon sendiri adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal. Banyak titik di mana titik satu dengan yang lainnya dihubungkan satu sama lain dengan pengukuran sudut dan jarak sehingga membentuk rangkaian titik-titik poligon. Macam-macam poligon itu sendiri ada 3. Yang pertama itu poligon terbuka. Poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan, bukan satu titik yang sama seperti gambar. Contoh, kita berada di titik sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke titik 4, lalu ke titik 5. Nah, titik pertama dan titik akhir tidak sama. Yang kedua itu poligon tertutup. Poligon tertutup sendiri itu poligon yang bermula dan berakhir pada satu titik yang sama. Seperti kita berawal dari sini, kemudian lanjut ke sini, terus ke titik ini, ke titik ini, titik ini, dan berakhir di titik yang sama. Yang ketiga itu poligon bercabang. Suatu poligon yang dapat mempunyai simpul satu atau lebih titik simpul atau titik cabang. Seperti di gambar, kita berawal dari sini, kemudian lanjut ke titik sini, dan ada percabangan. Kemudian di akhir ada 2 cabang. Yang kedua itu metode triangulasi, yaitu proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan 2 titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Yang ketiga itu metode trilaterasi, salah satu metode yang dapat dipergunakan untuk menghitung nilai estimasi jarak atau posisi suatu objek di dalam ruangan berdasarkan nilai RSSI atau Received Signal Strength Indication yang diterima suatu receiver. Trilaterasi sendiri itu digunakan apabila daerah yang diukur ukurannya salah satunya lebih besar daripada ukuran lainnya. Maka dibuat rangkaian segitiga. Pada cara ini, sudut yang diukur adalah semua sisi segitiga. Metode trilaterasi yaitu serangkaian segitiga yang seluruh jarak-jaraknya diukur di lapangan. Pada metode trilaterasi, semua sisi dari segitiga diukur jaraknya untuk menempatkan pada posisi horizontal pada suatu titik. Yang keempat itu metode pengikat ke muka. Suatu metode pengukuran data dari 2 buah titik di lapangan, tempat berdiri alat untuk memperoleh suatu titik lain di lapangan, tempat berdiri target, atau rambu ukur, benang, unting-unting, yang akan diketahui koordinatnya dari titik tersebut. Pengikatan ke muka, pada metode ini, pengukuran yang dilakukan hanya pengukuran sudut. Bentuk yang digunakan metode ini adalah bentuk segitiga. Akibat dari sudut yang diukur adalah sudut yang dihadapkan titik yang dicari, maka salah satu sisi segitiga tersebut harus diketahui untuk menentukan bentuk dan besar segitiganya. Yang kelima itu metode pengikat ke belakang, proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan 2 titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Pengikat ke belakang sendiri itu menentukan suatu titik baru dengan jalan mengadakan pengukuran sudut pada titik yang tidak diketahui koordinatnya. Kita namakan penentuan titik dengan cara mengikat ke belakang.
Alat yang biasa kita gunakan dalam pengukuran kerangka dasar horizontal sendiri itu yang pertama itu ada statip, kedua teodolit, ketiga kompas, keempat pita ukur, kelima unting-unting, keenam patok, ketujuh rambu ukur, ke-8 prisma reflektor, dan ke-9 itu alat tulis. Langkah kerja pengukuran kerangka dasar horizontal sendiri, yang pertama itu kita dirikan statip, yang kedua kita pasang alat teodolit di atas statip. Selanjutnya itu pasang unting-unting pada skrup pengencang di bawah alat. Jika unting-unting belum tepat di atas titik, aturlah dengan cara menggeser atau menaik turunkan kaki alat dengan menggunakan skrup kaki sehingga unting-unting tepat di atas titik. Lalu ketengahkan gelembung nifo dengan menggunakan prinsip 2 skrup kaki kiap ke dalam atau keluar dan 1 skrup kaki kiap ke kanan atau ke kiri. Lakukan penyetelan arah utara dengan menggunakan kompas, lalu klik 0 set 2 kali pada alat. Yang keenam itu lakukan pembidikan ke kanan biasa, ke kiri biasa, ke kiri luar biasa, dan ke kanan luar biasa. Untuk sudut horizontal dan vertikalnya dapat dilihat dari layar alat. Selanjutnya, hitung jarak menggunakan pita ukur dari alat sampai ke rambu ukur. Lalu lakukan pengukuran tinggi alat, lalu catat hasil pengukuran kerangka dasar horizontal. Kemudian masukkan data pengukuran dasar horizontal ke tabel. Nah, pengolahan data sendiri ya ada syarat-syaratnya, yaitu syarat-syarat geometris poligon. K sudut I sama dengan F sudut penutup dibagi N atau titik atau jumlah. Jika kesalahan penutup sudut bertanda negatif, maka koreksinya bisa positif, begitu juga sebaliknya. Yang kedua itu menghitung sudut terkoreksi, sudut I sama dengan sudut 1 ditambah K sudut 1. Yang ketiga itu menghitung azimut, sisi poligon sudut, misal diketahui azimut awal sudut 1 dikurang 2, sudut 2 dikurang 3, sama dengan sudut 1 dikurang 2 ditambah 180 derajat, dikurang sudut 2. Untuk sudut dalamnya sendiri, sudut 2 dikurang sudut 3 sama dengan sudut 1 dikurang sudut 2 dikurang 180 derajat ditambah sudut 2. Untuk sudut luar dengan catatan apabila azimut lebih dari 360 derajat, maka sudut 2 dikurang 3 sama dengan sudut 1 dikurang 2 ditambah 180 derajat sudut dikurang sudut 2 dikurang juga 360 derajat. Apabila azimut kurang dari 0 derajat, maka hitungannya sudut 2 dikurang 3 sama dengan sudut 1 dikurang 2 ditambah 180 derajat dikurang sudut 2 ditambah 360 derajat. Yang keempat itu kita melakukan koreksi pada setiap kesalahan absis dan ordinat. K delta X dan K delta Y. K delta X sama dengan itu DI per sigma D. Yang kelima itu F delta X, dalam hal ini F delta X sendiri sama dengan sigma delta X dikali K delta Y sama dengan DI per sigma D dikali F delta Y dikali F delta Y juga sama dengan sigma delta Y. Jika kesalahan absis dan ordinat bertanda negatif, maka koreksinya positif. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam itu menghitung selisih absis delta X dan ordinat delta Y. Terkoreksi delta X 1 dikurang 2 sama dengan delta X 1 dikurang 2 ditambah K delta X 1 dikurang 2 dikali delta Y 1 dikurang 2 sama dengan delta Y 1 kurang 2 ditambah K delta Y 1 dikurang 2. Koordinat X, Y misalnya diketahui koordinat awal X1, Y1, maka X2 sama dengan X1 ditambah delta X 1 dikurang 2 Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y 1 dikurang 2. Yang selanjutnya itu ada kerangka dasar vertikal. Nah, kerangka dasar vertikal sendiri itu merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Nah, bagian-bagian dari pengukuran kerangka dasar vertikal ialah yang pertama itu metode sifat datar. Yang kedua itu pengukuran trigonometris. Yang ketiga itu pengukuran barometris. Alat yang biasa digunakan dalam pengukuran kerangka dasar vertikal sendiri, yang pertama itu ada waterpass, yang kedua statip, yang ketiga rambu ukur,
yang keempat patok, yang kelima pita ukur, keenam payung, yang ketujuh formulir perhitungan. Yang pertama itu ada metode sifat datar. Metode sifat datar adalah suatu teknik pengukuran beda tinggi antar titik-titik dengan menggunakan alat penyipat datar untuk menentukan ketinggian relatif dari titik-titik tersebut terhadap suatu bidang referensi atau acuan tertentu. Langkah pengukuran sifat datar sendiri itu yang pertama itu kita bisa menancapkan patok pada titik yang telah ditentukan, misal P1. Yang kedua itu kita bisa menentukan jarak dengan meteran panjang 50 meter misalnya, atau satu slug dari patok P1 kemudian memberi patok P5. Yang ketiga itu mengukur dan menentukan titik tengah dari segmen P1 sampai P5 dan memberi patok P3 sehingga jarak dari patok P3 ke P1 dan P2 ke P5 itu sebesar 25 meter. Keempat, mengatur alat hingga siap digunakan pada titik P3. Yang kelima itu mendirikan rambu di titik P1 dan P5. Rambu harus benar-benar vertikal. Yang keenam itu mengarahkan waterpass ke arah rambu, titik P1 atau bacaan belakang. Kemudian lakukan pembacaan terhadap benang atas, benang bawah, benang tengah, dan catat dalam formulir yang telah disediakan. Yang kedua itu ada pengukuran trigonometris. Pengukuran trigonometris itu pengukuran perolehan beda tinggi melalui jarak langsung teropong terhadap beda tinggi dengan memperhitungkan tinggi alat, sudut vertikal atau zenit atau inklinasi, serta tinggi garis bidik yang diwakili oleh benang tengah rambu ukur. Langkah pengukuran trigonometri sendiri itu, yang pertama itu kita tegakkan teodolit di A, ukur tingginya sumbu mendatar dari A, misalkan T. Yang kedua itu tegakkan target di B, ukur tinggi target dari B, misalkannya target B itu I. Terus itu ukur sudut tegak M atau sudut miring atau Z sudut zenit. Keempat itu lalu ukur jarak mendatar atau DAB di sini dengan EDM. Yang ketiga itu ada pengukuran barometris. Pengukuran barometris itu pada prinsipnya adalah mengukur beda tekanan atmosfer. Pengukuran tinggi dengan menggunakan metode barometris ini dilakukan dengan menggunakan sebuah barometer sebagai alat utama. Langkah pengukuran barometer sendiri itu, yang pertama itu tentukan lokasi yang akan kita ukur. Yang kedua, ketahui hasil pembagian, bacaan, tekanan barometer setempat. Ketiga itu atur jarum indikator pada barometer. Keempat itu gantunglah barometer di tempat yang sesuai. Kelima, periksalah sesekali untuk memastikan barometer Anda berfungsi dengan baik. Keenam itu atur jarum manual ke pembacaan saat ini. Ketujuh itu periksa barometer 1 jam kemudian. Baiklah, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.